Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua kelas 5? Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan ini Ayah Hadi kembali mengisi materi kelas 5 pelajaran kemuhammadiyahan. Sebelum kita memulai, yuk kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, di sini ada sebuah hadis, lafaz hadis. Al-mar'u ma'a man ahabba. Ya, yang artinya seseorang akan bersama siapa yang dicintainya. Hadis riwayat Muslim. Baik. Jadi, dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa kita akan bersama dengan siapa yang kita cintai. Bisa saja kita nanti akan di surga bersama orang yang kita cintai. Maka dari itu, siapa yang harus kita cintai? Iya, yang pertama kita cintai yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, tentunya kedua orang tua kita. Dan yang selanjutnya baru keluarga kita, teman kita yang soleh. Nah, agar kelak kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan ini kita akan mengenal yang pertama, fungsi seragam HW. Yang kedua, fungsi atribut HW. Dan yang ketiga, kriteria atribut HW. Jadi, di pekan sebelumnya, Ayah Zaki pada waktu itu sudah menjelaskan ya tentang seragam HW. Nah, sekarang Ayah Adi akan menjelaskan 3 poin ini ya, tentang fungsi seragam HW, fungsi atribut HW, dan kriteria atribut HW. Baik, yuk kita langsung saja. Yang pertama, seragam HW itu memiliki fungsi untuk yang pertama, menumbuhkan jiwa kesatuan dan jiwa pandu. Yang kedua, menanamkan rasa disiplin, menumbuhkan jiwa kesatuan. Dengan menggunakan seragam HW, kita akan menumbuhkan jiwa kesatuan kita sebagai pandu HW. Nah, yang selanjutnya, maksud dari menanamkan rasa disiplin, dengan menggunakan seragam HW, kita bisa menanamkan rasa disiplin kita. Makanya di dalam HW itu sangat penting dalam menerapkan disiplin. Yang ketiga, menanamkan harga diri. Ya, setiap manusia itu mempunyai harga diri, dan jika harga diri kita dijatuhkan oleh orang lain, maka kita akan merasa marah. Maka dari itu, kita harus bisa menanamkan harga diri kita agar tidak ditindas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, melatih kerapian, kesederhanaan, keindahan, dan kesopanan. Dengan menggunakan seragam HW, kita bisa belajar rapi, belajar lebih sederhana, belajar dengan keindahan dan kesopanan. Yang kelima, kelonggaran. Maksudnya adalah dalam keadaan tertentu, seragam HW itu dapat diganti dengan pakaian yang sesuai dengan jenis kegiatan terkait. Contohnya, waktu kita sedang berolahraga di dalam kegiatan HW, kita boleh menggunakan seragam olahraga yang ada di sekolah kita. Selanjutnya, atribut HW. Ya, seragam HW itu harus dilengkapi dengan atribut. Atribut adalah tanda-tanda yang dikenakan atau dipakai oleh anggota pandu HW untuk menunjukkan jabatan, jenjang, tingkat kecakapan, satuan, dan daerah. Fungsi atribut HW yang pertama, memudahkan mengenal identitas. Nah, dengan menggunakan seragam HW, kita akan mudah dikenali sebagai pandu HW. Yang kedua, menandakan status dan posisi. Yang ketiga, menunjukkan prestasi kerja. Yang keempat, menimbulkan kebanggaan. Yang kelima, menandakan tingkatan. Yang keenam, memupuk rasa tanggung jawab. Dan yang ketujuh, menjadi kenang-kenangan. Atribut itu memiliki ketentuan khusus dalam desain pembuatannya
Atribut yang benar-benar harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi estetika. Yang kedua, anggun dan menunjang wibawa. Dan yang ketiga, sederhana, mudah dibuat dan murah. Yang keempat, belum dimiliki organisasi lain. Nah, itu tadi tentang atribut HW ya. Sekarang kita sudah tahu kan apa fungsi dari atribut HW. Sekian ya pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe YouTube SD Muhammadiyah Pringsewu dan follow IG-nya di @sdmuh_pringsewu. Yuk kita akhiri pembelajaran kita dengan lafaz doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayat diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.